Oke, Assalamualaikum Sobat Gaper. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun deh Sobat Gaper nonton tayangan ini. Nah, untuk kali ini di edisi Sinau Jamur ya, kita akan belajar ya tentang pendunia jamur, khususnya di jamur tiram dengan ahlinya langsung ya. Nah, sekarang tanpa basi-basi lagi, kita kenal langsung dengan Pak Jati. Pak Jati, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Beliau ini adalah pembudidaya jamur yang sudah sangat berpengalaman dan sudah dikenal lah dengan komunitas jamur di Kediri ini. Dan gini Pak Jati, pertanyaan pertama yang sangat biasa ditanyakan oleh orang-orang Pak ya. Awal mula jenengan itu mulai bisnis jamur itu Pak, itu terinspirasi atau ikut siapa sih? Ya, ibu saya dulu kan peternak bebek ya. Oh gitu. Nah, tapi teman saya, tetangga saya itu ada yang budidaya jamur. Lalu saya melirik di sana, ternyata lebih menggiurkan jamur daripada ternak. Masalahnya jamur itu risikonya lebih sedikit. Oh gitu ya. Nah, jadi saya coba jamur, ternyata keuntungannya lumayan. Oh, jadi dari teman dulunya sudah ternak bebek, bebek, habis itu ke jamur, ternyata lebih sedikit resiko dan lebih menguntungkan. Wah, ini keren sekali. Dan wah, di sini kita sudah ada di tempat yang sangat enak sekali, di tempatnya Pak Jati ya. Tempatnya enak dan sangat cocok nih untuk bisnis jamur. Dan yang ini udah ada jamur mau warning Pak ya. Iya. Ini jamur yang kayak gini nih udah berapa kali panen ini Pak jamurnya ini Pak? Ini sekitar sudah 3 kali panen. 3 kali panen ya. 2-3 kali panen. 2-3 kali panen udah mau warning seperti ini teman-teman. Bagus, apalagi kalau panen pertama Pak ya. Panen pertama agak besar. Agak besar ya, lebih besar lagi. Keren sekali. Udah ada backlog dan lain sebagainya. Dan untuk jamur ini kan pasti yang pertama untuk mungkin Sobat Gaper yang pengen memulai bisnis jamur itu kan untuk yang diperhatikan kayak perawatan Pak. Gimana bisa mau warning kayak gini tuh. Pertama kita bahas rak dulu deh Pak deh. Raknya itu ada nggak sih kayak syarat khusus rak itu berapa sentimeter jaraknya atau gimana gitu Pak? Kalau untuk raknya, jarak antara rak itu yang bagus idealnya 90 cm antara. Kalau tumpuannya seperti ini, 2 tumpuk aja. Tapi ada yang langsung ditumpuk banyak, ada yang pakai rak 2-2-2 ada. Tapi sebaiknya itu pakai rak yang 2-2. 2-2 Pak. Ya, kalau ditumpuk ini yang bawah itu kepenyet. Kepenyet ya Pak. Itu untuk raknya. Dan Ya, ada nggak sih Pak bedanya gitu kalau nyimpen di rak secara horizontal dan vertikal itu bedanya apa Pak? ya untuk perawatannya itu lebih mudah yang begini. Apa namanya? Vertikal ya. Iya horizontal. Horizontal begini. Karena vertikal gini kan makan tempat. Makan tempat. Nggak bisa ditumpuk. Tapi ditumpuk. Itu memang lebih enak yang horizontal ya teman-teman ya. Iya. Sebenarnya bisa sih kayak gini cuman ya kalau tempatnya Makan tempat. tapi untuk dari kayak fungsi dan efek ke jamur kalau vertikal horizontal tuh ada bedanya atau sama aja Pak? Cuma perawatan lebih mudah yang begini. Perawatannya ya. Gitu. Keren sekali. Dan khusus jamur tiram seperti ini Pak. Selain untuk raknya sendiri kan sudah dijelaskan barusan. Iya. Sekarang ini Pak, ketika kita ingin menggodok atau menguapi Pak ya. Menggodok ya. Menggodok jamur itu istilahnya apa sih Pak? Sterilisasi jamur itu sebaiknya disuhu berapa sih Pak? Kayak gitu, ya sebaiknya kalau backlog itu suhu 100 derajat ditahan 4 jam. Ditahan 4 jam 100 derajat. Iya. Dan di sini beliau sudah ada alat khususnya yang bisa teman-teman lihat di video ya. Iya. Ada alat khususnya seperti itu, alat untuk menggodok, menguapi, mensterilkan jamur. Gunanya apa Pak? Biar Itu kan gini, untuk mensterilkan itu gunanya untuk melunakkan medianya ini. Melunakkan medianya dan untuk membunuh jamur-jamur, bibit-bibit jamur yang ada di media. bibit-bibit jamur yang tidak dikehendaki gitu Pak. Makanya dikatakan mensterilnya. Oh jadi itu teman-teman ya untuk mensterilkan jamur supaya bisa terlihat warning bagus seperti ini. Dan untuk kandang sendiri Pak. Oh iya sebelumnya steril. Jadi kan tadi ada alatnya Pak khusus. Iya. Beda nggak sih mungkin untuk teman-teman yang Sobat Gaper yang mungkin baru pengen mulai dan belum punya dana untuk beli alat seperti itu, kira-kira bisa dengan cara apa Pak? Tergantung kapasitasnya. Kalau kecil-kecilan pakai drum bisa, sederhana. Pakai drum aja bisa? Bisa, pakai drum sama kompor gas itu. Bisa. Itu mungkin satu drum isi 76 belok. Satu drum bisa diisi 76. Kalau nanti sudah maju ya pakai ketel.
kettle punya saya tadi web kettle itu isi 1250 log. satunya Pak. Satu bunker itu Satu isi bunker. 1250. Itu berarti itu untuk volume lebih Ya, besar kalau lagi. untuk mula-mula sebaiknya pakai drum bekas saja. Dan bekas bisa Pak ya. Keren. Dan juga untuk suhu apa sih Pak kita kalau namain tempat menyimpan jamur itu kumbung atau kombong atau apa? Ya kumbung. Kumbung gitu Nah, Pak ya. Nah untuk suhu kumbung Pak itu ada nggak sih suhu khusus? Ya, itu dibedakan dua. Untuk suhu untuk inkubasi sama suhu untuk pembuahan. Kalau suhu untuk inkubasi untuk menyimpan backlog yang belum berbuah seperti ini suhunya sekitar 28 sampai 33 derajat. 28 sampai 33 untuk inkubasinya dulu Pak ya. Inkubasi. Kalau untuk pembuahan di 25 sampai 28. Jadi lebih dingin. Memang harus di itu Pak ya, harus Dan dihidangin dingin, sesuai. ya dingin dan juga lembab. Kalau lembabnya berapa saya lupa ya kelembapan. Ada alatnya sendiri. Ada alatnya untuk mengukur sendiri ada ya. Kelembapan. Dan ketika ada nggak Pak pembedaan suhu ketika musim apa perawatan ketika suhunya bisa berbeda kayak pas musim Ya, panas, Kalau hujan. musim panas, kita kan namanya jamur ini kan budidaya. Iya Pak. Ya, jadi biasanya jamur kan tumbuhnya kan di musim penghujan ya. Mm-mm. Nah, karena kebutuhan kita kan nggak musim hujan tok ya, Mm-mm. musim kemarau kan juga butuh. Oh iya. Makanya kita harus menyikapi mengatur membudidaya atau mengatur suhu agar jamur bisa tumbuh. Jadi untuk itu ya kita perlu penyiraman. Penyiraman. Ya, sekali penyiraman lah. Kalau suhunya itu kalau kemarau terik ya mungkin terik disiram 2 kali. Kalau suhunya biasa-biasa 1 kali. Cukup 1 kali Ya, sehari. 1 kali penyiraman sehari. Setelah panen penyiramannya Mas ya. Setelah panen jadi kalau udah panen seperti Sudah itu, panen, kalau ini sudah petik lalu disiram. Kalau ini masih begini disiram nih kita basah nanti. basah jamurnya emang. Enggak laku. Jadi memang untuk penyiraman frekuensinya itu Pak deh. Ya, 2. tergantung situasi cuaca nih. Kalau kemarau tadi 2, kalau nggak kemarau berarti cuma cukup 1 kali. sekali. Kalau apa namanya musim penghujan, musim hujan nggak perlu siram. Oh malah nggak perlu Pak Ya, ya? nggak perlu. Emang sudah lembab sendiri. Sudah sama sendiri. Wah. Dan untuk memang berarti kalau nah ini biasanya mungkin juga teman-teman sobat gaper ini juga kepo ya. Untuk buat kumbung Pak, kira-kira tuh harus bisa nggak sih buat kumbung dengan tanpa pintu atau yang dengan pintu seperti itu ngaruh nggak sih Pak dengan kelembapan Ya, dan sebagainya? yang pokoknya sebenarnya itu kumbung itu kan menjaga dari angin secara langsung, juga menjaga dari sinar matahari secara langsung. Ya seharusnya pakai penutup, terus ventilasinya harus juga ada, karena jamur kan butuh nafas juga butuh oksigen. Ya pokoknya suhu dan kelembapannya cukup gitu lah. Cukup. Dan kalau kumbung Pak ya, atap itu yang terbaik dan ideal itu atapnya apa Pak? Kalau yang terbaik, kalau bagus sih pakai atap hijau. Atap hijau ya, Pak? Iya, tapi kan hijau sekarang mahal. Saya sikapi dengan atas itu saya tapi ada yang pakai genteng, ada yang pakai asbes, ada yang pakai plastik. Cuma kalau pakai asbes kan terlalu panas, nanti kita plafon, kita kasih plafon. Oh jadi kalau ada kalau ada kasih plafon Ya biar menahan panas dari atas. Oh biar enggak terlalu panas. Dan kalau apa ya, misalkan untuk kalau genteng Pak ya, itu kalau hujan itu kan biasanya ada kayak kalau nggak ada plafonnya itu biasanya ada itu nyiasatinnya gimana gitu kalau misalkan ada kayak terojohan. Oh malah bagus atau mau jamur saja nanti butuh disiram kok, nggak masalah. Jadi misalkan ada teman-teman yang kumbung yang bikin kumbung terus pakai genteng terus ada hujan ya wis nggak masalah. Masalah ini juga perlu air Mas. Iya. Kalau bocor mah nggak disiram itu jamur nanti nggak masalah itu. Asal tidak secara langsung mengenai jamurnya. Nanti jamur secara langsung ini nanti basah, terlalu basah. Seperti itu. Iya. Kalau berbuat terlalu basah nanti nggak layak jual. Kemudian nggak mau. Jadi memang apa ya, untuk proses penyiraman itu ini sudah harus panen dulu. Iya, setelah panen. Setelah panen. Iya. Dan kalau misalkan jenengan sendiri Pak, kalau sudah panen, backlognya sendiri itu apa kan jenengan apain sih misalkan untuk backlognya? Ya. Yang kalau misalkan sudah 2 kali, 3 kali, 6 kali sudah sampai nggak produktif itu jenengan apain backlognya?
ya didaur ulang lagi. Kalau ada yang saya pakai itu bahan bakar lagi, ada saya pakai untuk kompos, macam-macam lah. Backlog limbah backlog itu mas maksudnya ya. Oh iya, limbah backlog. Nah, pakai kompos yang sering pakai kompos. Yang sering ada nggak sih biasanya kalau orang-orang yang mungkin pemula atau petani lain mungkin order backlog jenengan atau mungkin minta backlog yang udah pernah dipakai udah nggak bisa pakai lagi gitu. Ada yang dulu itu untuk pakai media ternak cacing. Oh, media ternak cacing. Dan untuk media apa tanaman bunga. Bikin kompos. Dan wah, dan untuk gerajennya itu yang paling baik itu katanya kayu sengon Pak ya. Nah, segala gerajen itu bagus. Cuma kalau di daerah Paris ini itu yang mudah itu sengon. Yang mudah malah tergantung daerah masing-masing Pak. Iya. Asalnya gerajennya itu segala kayu bisa. Asal gerajennya tidak mengandung minyak. Seperti pinus kan nggak bisa. Ada. Iya. Segala gerajen bisa. Segala gerajen bisa. Ya. Tapi karena di sini kan saya pakai gerajen sengon kan di sini mudah carinya. Pengajian sengon di sini kan banyak sekali. Oke, dan untuk backlog ini Pak, ini kan backlog untuk membudidayakan jamur pasti adalah plastiknya ya Pak. Plastiknya ini jenis plastik apa sih Pak? Plastiknya itu nggak salah, nggak pernah tahu ya. Saya jenis apa itu? Tapi ini memang jenis plastik khusus untuk yang tahan panas loh mas. Yang tahan panas ya. Ini kalau nyari plastik kayak gini Pak, itu kira-kira di mana Pak? Ini dari Malang mas. Oh, jenengan order langsung dari Malang? Onlinean. Iya. Dari Mas Wahyu. Dari Mas Wahyu yang online di Malang. Iya. Jadi memang nggak bisa itu ya teman-teman ya. Kalau untuk backlog nih ada khusus, memang harus khusus. Nggak setiap plastik. Ini kan plastik yang tahan panas. Wah, keren. Dan untuk raknya sendiri Pak, sebelum kita masukin backlog rak gitu ya, ada nggak sih perawatan khusus supaya raknya itu bersih? Ya, steril lah mas. Jadi dikasih kapur, steril lah pokoknya. Seperti kandang ayam itu loh. Biasa saya semprot pakai apa itu? Kalau organik saya semprot pakai air bawah. Oh, air bawah. Biar hewan-hewannya hilang. Cukup sesuai alami saja ya. Kita pertahankan organiknya. Emang ya produknya mah harus organik, cara membersihkannya juga nggak pakai yang kimia ya. Ini keren banget. Dan ketika nih udah misalkan nih udah waktunya ganti backlog semua Pak ya. Backlog itu terus mau diganti ya itu proses pembersihan menggunakan sterilisasi menggunakan air bawah. Pakai air bawah. Cukup 1 on untuk 10 liter air. 1 on bawahan kita blender, kita campur 1 liter atau 10 liter air. Dan biasanya itu setelah disterilkan didiamkan berapa lama Pak? 2 hari. 2 hari baru diisi oleh backlog. Keren. Wah, ini menarik sekali teman-teman. Dan menariknya nih Pak nih, jamur ini kan banyak yang minatin Pak ya. Iya. Dan kalau misalkan juga orang-orang minta jamur terus bisa bikin orang jual usaha di pinggir-pinggir seperti itu ya, jamur crispy dan lain sebagainya itu. Dan kalau jenengan sendiri distribusi kemana Pak biasanya? Ini sama teman-teman kan ini kita kan punya komunitas aja. Teman grup petani jamur itu kita kumpulkan di agennya lalu kirimkan ke Surabaya. Surabaya dan sekitar wilayah sini juga ada. Wilayah Pare sama Nganjuk. Wilayah Pare. Pulangnya datang sendiri ke rumah. Ya kita nggak susah-susah, pokoknya kita langsung aja pakai order langsung kita siapkan jamur. Tiap hari sudah sini. Pokoknya fokusnya ke budidaya kita fokusnya budidaya. Dan yang poin pentingnya itu adalah tetap mempertahankan agar organik. Itu sudah teman-teman bisa lihat nih backgroundnya ini udah ideal banget ya untuk bisnis jamur ya. Sudah sewujuk seperti ini enak loh Pak, ini buat cangkruk ini Pak. Iya. Buat ngopi enak ini. Tapi besok boleh lagi main ke sini Pak ya? Boleh, monggo silakan. Ini jamurnya mau moning lah teman-teman. Api-api gini dan betah gitu ya, kita tempatnya luas terus, jadi kita juga melihat bagaimana caranya bikin gerajennya itu ngasih vitaminnya gimana. Dan itu seru sekali di sini kan. Oke, ya udah gitu aja Pak Jati, terima kasih banyak atas waktunya. Ini ilmu yang betul-betul bermanfaat khususnya ini buat sobat gaper yang pengen juga usaha seperti Pak Jati.
Kira-kira Pak Jati ada nggak sih pesan buat teman-teman yang baru mulai usaha jamur ataupun mungkin lagi merintis supaya bisa kayak Pak Jati seperti ini, ada nggak sih? Ya pokoknya kalau kita ada kemauan ya langsung saja lah coba. Mencoba Atau aja ya? mungkin nanti kurang ada langsung datang sini, nanti saya kasih tahu caranya. Ini Pak Jati ya, Pak Jati langsung ke Kediri ke Pak Jati. Ya. Nah, ketika pentingnya kalau langsung belajar ke orang yang lebih ahli seperti itu, biar nggak salah ngasih nanti di gerajannya dikasih kayu apa pinus, nanti kan Iya. ada minyaknya Pak, itu kan nggak boleh kan ya. Seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih Pak Jati Iya. atas waktunya, semoga bermanfaat.